Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 3, apa kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di Sentra Imtak bersama Bapak Miftahul Huda. Nah, teman-teman, sebelum memulai kegiatan hari ini, Bapak mengingatkan jangan lupa teman-teman untuk membaca doa terlebih dahulu. Baik, teman-teman, hari ini tema kita masih berkaitan dengan energi, yakni jenis energi. Apa aja sih jenisnya energi itu? Kita akan bahas satu persatu. Namun Bapak di sini hanya menyampaikan pengantar tentang jenis energi ini. Nanti teman-teman bisa mempelajari lebih dalam tentang energi ini di Sentra Sains. Baik, teman-teman, yang pertama adalah energi fosil. Nah, teman-teman, apa sih energi fosil itu? Energi fosil adalah energi yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan juga makhluk prasejarah, makhluk hidup yang hidup di zaman prasejarah yang terkubur di dalam perut bumi karena sudah lama bereaksi dengan bumi kemudian menjadi berbagai bahan energi fosil. Apa saja sih energi fosil itu? Contoh energi fosil yang pertama itu minyak bumi. Nah, minyak bumi ini teman-teman bisa diolah oleh manusia dengan kemampuan teknologi saat ini menjadi berbagai bentuk bahan bakar. Ya, ada solar, ada aspal, ada bensin atau premium, pertamax, pertalite. Nah, itu bagian dari pengolahan minyak bumi. Nah, yang kedua adalah batu bara. Di Kalimantan ini banyak sekali ya tambang batu bara. Digunakan untuk apa? Untuk bahan bakar di industri maupun pembangkit listrik. Ya. Yang ketiga, contoh dari energi fosil itu adalah gas bumi. Di Kalimantan ini tempat pengolahan gas bumi ada di Muara Badak, LNG Badak ya. Yang keempat adalah energi nuklir. Nah, inilah energi yang memanfaatkan bahan bakar fosil. Nah, energi ini akan habis jika dipakai terus-menerus karena pembuatannya atau terbentuknya tidak mudah, membutuhkan proses yang sangat panjang. Oleh karena itu diperlukan juga yang namanya energi alternatif ya, agar tetap terjaga, agar keberlangsungan energi fosil ini tetap ada maka dibutuhkan juga yang kedua adalah jenis energinya energi alternatif. Apa sih energi alternatif itu? Alternatif artinya jalan keluar kedua atau sebagai cadangan. Energi alternatif ini adalah energi yang berasal dari alam dan terbarukan. Apa sih contohnya? Contohnya energi alternatif pertama matahari, sebagaimana yang kita bahas di pekan lalu ya tentang matahari yang banyak sekali fungsinya.
Yang kedua, energi alternatif yang tersedia melimpah di muka bumi ini adalah panas bumi. Nah, panas bumi ini belum terlalu termanfaatkan di Indonesia karena kemampuan untuk mengolahnya masih sangat kurang. Yang ketiga adalah air. Nah, air ini kalau di Indonesia seperti di sungai-sungai yang ada di Pulau Jawa kebanyakan sudah dibendung dan dibuat sebagai pembangkit listrik, ya, air sungai yang mengalir dibendung, kemudian bendungannya dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa dibuat pembangkit listrik dengan menggunakan bahannya atau penggerak utamanya adalah air. Yang keempat adalah angin, ya teman-teman. Jadi angin ini dimanfaatkan oleh manusia sebagai energi alternatif karena tersedia melimpah dan ada terus menerus. Dimanfaatkan untuk apa angin? Untuk terbang pesawat, kemudian untuk kapal berlayar, untuk pembangkit listrik juga, ya, sebagai energi alternatif. Nah teman-teman, berkaitan dengan angin, Bapak membahasnya dari sudut pandang Islam atau dari dalam Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan tentang angin, ya. Angin di dalam Al-Quran disebutkan ada dua hal. Yang pertama, angin sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam salah satu Al-Quran disebutkan di dalam salah satu surah, yakni di dalam surah Ar-Rum ayat 46. Allah menyebutkan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, inilah teman-teman, di dalam Al-Quran surah Ar-Rum Allah menyebutkan bahwasanya angin itu sebagai rahmat, ya, sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan angin ini Allah menjadikan kapal dapat berlayar, kemudian tumbuhan bisa berkembang biak dan lain sebagainya. Inilah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya angin. Nah, yang kedua, di dalam Al-Quran disebutkan angin sebagai azab atau peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana terdapat salah satunya di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 41 sampai dengan 42, yang artinya, dan juga pada kisah kaum Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikan seperti serbuk. Nah, tahu serbuk itu kayak pasir gitu ya. Nah, bentuknya serbuk atau makanan yang sudah jadi serbuk, ya, semacam, teman-teman sudah pernah melihat ya, pasir tuh bagian dari serbuk ya. Nah, jadi di zaman dahulu ada kaum Ad yang hidup di sebuah lembah. Nah, ketika itu dia sangat menentang Allah dengan meminta kepada
Allah untuk didatangkan azab. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala karena kaum ini sudah sangat membangkang, tidak mau beriman kepada Allah, didatangkanlah azab berupa angin. Nah, mereka pertamanya mengira bahwasanya angin itu akan mendatangkan hujan. Ternyata Allah memerintahkan angin itu untuk membinasakan mereka dan menjadikan mereka seperti serbu, ya, hilang tanpa bersisa. Yang tersisa adalah puing-puing bangunannya saja, tetapi manusianya hilang semua, dimusnahkan oleh Allah. Adalah salah satu fungsi angin sebagai azab atau sebagai peringatan. Dan sekarang ini juga banyak ya terjadi kejadian-kejadian di mana angin meluluhlantahkan apa yang ada di daratan. Itu juga sebagai peringatan bagi kita bahwasanya angin itu diperintahkan oleh Allah. Kenapa terjadi musibah? Mungkin karena keadaan di suatu tempat tersebut telah terjadi banyak yang membuat kerusakan atau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkaitan dengan angin yang kencang, kita diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk berdoa ketika ada angin kencang. Doanya teman-teman sudah pada menghafalnya ya, yakni Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikannya angin tersebut dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya, yakni kejahatan dari angin yang bisa membinasakan. Jadi inilah doa ketika angin berhembus dengan kencang. Baik teman-teman, selanjutnya Bapak menambahkan kosakata bahasa Arab kita hari ini berkaitan dengan pekerjaan. Yang pertama, al-fallahu, artinya petani. Al-fallahu, petani. Al-fallahu, petani. Yang kedua, al-jaishu, artinya tentara. Al-jaishu, tentara. Al-jaishu, tentara. Ketiga, at-tayyaru, artinya pilot. At-tayyaru, pilot. At-tayyaru, pilot. Keempat, as-samaku, artinya nelayan. As-samaku, nelayan. As-samaku, nelayan. Yang kelima, mudarrisun, artinya guru. Mudarrisun, guru. Mudarrisun, guru. Mudarrisun, guru. Yang keenam, al-amilu, artinya buruh. Al-amilu, buruh. Al-amilu, buruh. Nah, teman-teman, inilah kosakata bahasa Arab kita hari ini berkaitan dengan pekerjaan. Baik, teman-teman, silahkan teman-teman menghafalkan, membacanya, dan mengingat-ingat kosakata kita bahasa Arab untuk hari ini. Nah, teman-teman, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari apa yang telah Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Yang benar itu datangnya dari Allah dan salah itu dari Bapak sebagai manusia. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.